Kalau hambaku itu mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Apa maksudnya? Kalau kita mendekat kepada Allah sedikit, Allah mendekat lebih dekat. Ini Pak, Masya Allah ya. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan amal-amal ibadah itu, Allah lebih dekat kepada kita. Ya, Allah akan mendekatnya lebih dekat daripada hambanya. Sampai Allah berikan kiasan ya, berikan ilustrasi. Kalau kita mendekat dengan berjalan, Allah mendekat pada kita dengan berlari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sayyidi nikmatid dunia, puncak kenikmatan dunia, yakni kesehatan. Dan Allah juga telah memberikan kepada kita sayyidi ni'amil akhirah, puncak kenikmatan akhirat, yakni iman dan Islam. Ketika nikmat sehat dan nikmat iman ini bertemu, berarti kita telah mendapatkan puncak kenikmatan dunia dan puncak kenikmatan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, di dalam bab fil mujahadah. Babnya adalah mujahadah. Mujahadah ini dari kata jahada yujahidu, mujahadatan, masdarnya ya jihadan ya, mujahadatan. Mujahadah ini kalau dalam terjemah diartikan bersungguh-sungguh, tapi ini kurang tepat karena bersungguh-sungguh itu di dalam ibadah namanya al-ijtihad fil ibadah. Tapi kalau mujahadah makna yang tepat adalah berjuang, Pak, ya. Lebih daripada bersungguh-sungguh. Yakni apa? Berjuang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Ini ayat yang terakhir dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, barang siapa yang berjihad di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, pasti aku akan memberikan petunjuk, akan memberikan pintu-pintu kebaikan. Akan Allah beri kepada dia pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan yang banyak. Ini janji Allah kepada walladzina jahadu fina, orang yang berjuang di jalanku, pasti aku akan berikan jalan-jalan kemudahan. Jalan-jalan kemudahan ini adalah samarah, buah dari perjuangan. Ayat ini tidak bisa diartikan jihad perang. Kenapa tidak bisa diartikan perang di sini? Karena ayat ini turun ketika Nabi masih berada di kota Mekah. Namanya ayat-ayat Makiyah.
bukan ayat-ayat madaniyah. Karena perintah jihad yang berarti qital, berperang melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini adalah ayat-ayat ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Karena ketika ayat jihad ini tidak turun di Mekah, karena di Mekah belum ada perintah jihad yang berarti perang, karena waktu itu kaum muslimin masih lemah. Ya. Ketika di Madinah baru turun ayat tentang qital. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, barang siapa yang berjuang di jalan kami, mungkin dengan dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, menggapai ridha Allah, ini semua butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, baik dia berdakwah hanya menggapai ridha Allah, baik dia mungkin membaca Al-Quran, ini juga butuh perjuangan. Datang ke sholat ke Masjid Ar-Rahmah, sholat berjamaah, ini juga butuh perjuangan. Birrul walidain juga butuh perjuangan. Baik menjalankan perintah Allah, yaitu tentang kewajiban yang Allah perintahkan kepada yang Allah perintahkan, mungkin yang sudah Allah khususkan, sholat, zakat, puasa dan yang lainnya. Baik ibadah dunia yang diniatkan untuk akhirat, itu juga berupa ibadah. Contohnya bekerja, silaturahmi, ini urusan dunia, Pak. Tapi kalau diniatkan karena Allah, ini akan mendatangkan pahala, bagian ibadah. Nyenengke anak, nyenengke istri, ini juga dunia. Tapi kalau niatnya karena Allah, ini bernilai ibadah. Maka mari bagi yang sudah hartanya sampai nisab, cara menghitung zakatnya harus bersungguh-sungguh, berjuang betul-betul ya. Dia hitung dengan teliti. Yang mengerjakan sholat juga harus sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, barang siapa yang berjuang di jalan kami, Allah memberi janji, lanahdiyanahum subulana. Allah beri dia petunjuk, Allah beri jalan-jalan kemudahan. Ya. Berapa banyak mungkin keberkahan hidup kita, keberkahan rezeki kita, karena kesungguhan kita berjuang di jalan Allah. Yang jadi guru, betul-betul sungguh-sungguh menjadi perantara wasilah hidayah bagi murid-muridnya. Bagi takmir masjid juga sungguh-sungguh, karena indikator masjid ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikatornya sebagaimana firman Allah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Sangat jelas sekali. Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala telah datang pertolongan dan kemenangan, maka manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Ini adalah tugas Rasulullah SAW. Ketika Nabi kita Rasulullah SAW menjadi perantara hidayah bagi manusia. Ayat itu, surat ini turun menjelang Nabi wafat. Ketika terjadi kemenangan Fathul Mekah dan manusia berbondong-bondong masuk Islam, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat memberikan pilihan kepada Nabi terus berjuang atau kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas Nabi sudah selesai. Tugas beliau sudah paripurna. Tugas Nabi adalah menghantarkan manusia untuk mengenal Allah, untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas para takmir masjid itu sama. Seharusnya bagaimana para takmir ini mengantarkan, ya,
manusia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan indikator masjid mungkin rame, kajian rame dan yang lainnya, maka ini menjadi manfaat yang luar biasa fid dunya wal akhirah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang yang berbuat kebaikan. Ketika jenengan berjuang bersungguh-sungguh, maka yakinlah Allah bersama Anda. Yakinlah Allah bersama kita. Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita. Karena Allah adalah Ar-Raqib yang akan selalu mengawasi hambanya, apalagi hambanya yang berbuat kebaikan. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, surat Al-Hijr ayat 99. Al-Hijr 99 ini juga ayat terakhir, Pak, di dalam surat Al-Hijr. Tadi Al-Ankabut ayat 69, ini juga terakhir, Pak. Ini Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya keyakinan. Ternyata al-yakin itu adalah nama lain dari al-maut, kematian. Jadi nama lain dari kematian adalah al-yakin. Karena berapa banyak orang baru yakin kepada Allah ketika dia sudah meninggal. Al-yakin itu nama lainnya adalah al-maut. Maksudnya apa? Beribadah kepada Allah itu tidak mengenal hari libur. Kita menyembah Allah itu sampai hilang nyawa kita, Pak. Kita menyembah Allah itu sampai kita meninggal. Maka tidak ada yang namanya ibadah itu selesai ketika menikah, selesai ketika pensiun. Ibadah itu sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya kematian. Ternyata kata al-yakin dalam Al-Quran cuma dua, Pak. Satu di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, yang kedua terdapat di dalam surat Al-Mudassir ayat 47. Ma salakakum fi saqor. Apa yang menyebabkan engkau masuk neraka Sakor? Neraka Sakor itu neraka yang membakar kulit manusia. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu aku tidak mengerjakan sholat. Para ulama mengatakan, qalu lam naku minal musallin, maknanya mereka itu meremehkan, menyia-nyiakan, mengulur-ngulur waktu sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami dulu sering ngobrol, sering berbincang-bincang bersama orang-orang yang suka mengolok-ngolok Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan, hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami al-yakin, yaitu apa? Kematian. Ini surat Mudassir ayat 47. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan, hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami keyakinan. Maksudnya apa al-yakin itu? Adalah kematian baru, ya. Jadi mereka itu baru sadar, baru iling kalau sudah meninggal. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berarti beribadah kepada Allah butuh perjuangan. Istiqomah ini butuh kita perjuangkan sampai nyawa lepas di dalam raga kita.
Maka tidak ada yang namanya ibadah itu libur. Bentuk kesungguhan Nabi ketika menjelang Nabi itu wafat, Nabi pernah berangkat sholat berjamaah, tiba-tiba beliau pingsan, Pak. Pingsan, ya. Kemudian beliau bangun, ditanya oleh Nabi, wahai Aisyah, apakah mereka sudah sholat berjamaah? Belum ya Rasul, mereka menunggu engkau. Beliau bangun lagi, beliau jalan lagi, beliau jatuh lagi. Ya. Bangun lagi, beliau mengatakan kalau begitu suruh Abu Bakar untuk mengimami sholat. Itulah Nabi. Beliau beribadah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Sampai lepasnya nyawa di dalam raga kita. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ini semua bisa kita kerjakan kalau kita mau berjuang, ya. Butuh perjuangan. Maka butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Kenapa ayat-ayat ini dimasukkan di dalam bab mujahadah, bab berjuang? Karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang semua amal ibadah itu butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Yang selanjutnya adalah surat Al-Muzammil ayat yang ke-8. Wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Allah, nama Rabbmu, watabattal ilaihi tabtila. Dan engkau hendaknya tekun di dalam beribadah. Para ulama mengatakan watabattal itu maknanya ingkito. Ingkito itu artinya putus. Maksudnya apa? Putus hubungan dengan makhluk, fokus kepada Allah. Maka makna ibadah yang pertama adalah ikhlas. Ini awak ikhlas. Ibadah itu butuh keikhlasan, dan keikhlasan itu butuh perjuangan. Seperti saya ini, Pak, berdakwah ini ujiannya berat, ya. Ujian dunia, ya. Ujian mungkin dikenal orang, akhirnya niatnya salah, atau ibadah hanya ingin mencari, berdakwah hanya mencari mungkin sesuap nasi dengan dia menjual agamanya. Maka butuh perjuangan supaya ikhlas. Butuh mungkin ingin pengikut yang banyak, itu kan ujian, Pak, ya. Ujian-ujian para dai. Maka watabattal maknanya adalah ingqita, yaitu apa? Memutus hubungan dengan makhluk, fokus kepada Allah, maknanya adalah ikhlas. Yang kedua, makna dari tabattal itu adalah khulwah, menyendiri. Awak menyendiri. Kita itu butuh waktu untuk berduaan dengan Allah. Jenengan sholat tahajud, nanti di akhir tahajud monggo jenengan merenung, Pak. Kita ingin menambah iman kita dengan khulwah. Habis subuh mungkin, habis asar, mari kita muhasabah, introspeksi untuk amal kita. Umur kita telah bertambah, ya. Waja'akumun nadhir, telah datang peringatan, yaitu apa? Uban. Dengan semakin banyak uban di dalam kepala kita, menunjukkan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu khulwah, perlu menyendiri. Dan Nabi mengatakan sab'atun yudullah fi yaumin la yadhillu illa dillahu. Ada 7 golongan yang akan selalu dinaungi oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang terakhir, rajulun dakhalallahu khalian fafadhat ainahu, yaitu seorang yang sendirian itu berkhulwah, kemudian dia meneteskan air mata. Bisa juga, Pak, berkhulwah dalam kondisi banyak orang. Yang lain ngobrol, mungkin jangan berzikir, ya. Yang lain ngobrol, jangan mungkin fokus membaca Al-Quran, ya. Itu namanya khulwah. Kita fokus 10 menit, 5 menit dalam satu hari untuk kita sempatkan untuk
berkhulwah. Dengan berkhulwah itu insya Allah akan menambah iman. Ayat yang selanjutnya yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dhama ajra. Apa saja yang engkau persembahkan untuk dirimu berupa ibadah, ya, suatu kebaikan, tajidu indallah, akan engkau dapatkan di sisi Allah, huwa khairan wa a'dhama ajra. Itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Bayangkan Bapak Ibu, kita ibadah itu untuk Allah atau untuk diri kita? Saya ingin bertanya, ibadah itu untuk Allah apa untuk diri kita, Pak? Untuk diri kita sendiri. Karena Allah itu ghaniyun angga. Allah itu maha kaya, maha cukup daripada hambanya. Allah tidak membutuhkan hambanya. Setiap amal yang kita kerjakan itu kembalinya kepada diri kita. Dan lebih daripada itu ternyata amal ibadah yang kita kerjakan Allah balas dengan kebaikan dan Allah beri pahala yang besar. Maka jangan jenengan remehkan amal yang kecil. Apa yang Anda persembahkan mungkin untuk diri jenengan, mungkin amal itu dianggap kecil oleh orang, ternyata amal itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka jangan sampai kita meremehkan amal yang kecil. Mari kita telateni, kita seriusi. Bisa jadi amal yang kecil itu yang mungkin lebih ikhlas, ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi membacakan hadis yang pertama, fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallam inna Allah ta'ala, Allah berfirman. Kalau Allah berfirman itu namanya hadis apa, Bapak? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafalnya dari Nabi, maknanya dari Allah, ya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran lafal dan maknanya dari Allah. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Bedanya kalau Al-Quran itu pasti mutawatir, Pak. Pasti sahih. Kalau hadis qudsi belum tentu. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, lemah, bisa maudhu', bisa palsu. Tergantung sanadnya, ya, rawinya dan matannya, isinya. Karena hadis qudsi itu sama dengan hadis yang lain. Ini yang pertama. Kalau Quran pasti sahih, mutawatir, ya. Yang kedua, membaca Quran harus dengan tajwid dan tahsin. Sedangkan hadis qudsi tidak. Yang ketiga, Al-Quran itu muta'abbad bitilawatihi. Membacanya itu mendapatkan pahala, satu huruf dikalikan 10, belum ilmunya. Kalau hadits qudsi, jenengan membaca per huruf tidak dapat pahala, tapi jenengan mendapatkan pahala ilmu. Nah, ini bedanya hadits qudsi dan Al-Quran. Nah, kita bacakan hadits qudsi. Ini sahih hadisnya. Ini hadis sahih dari Rawahul Bukhari. Inna Allah Ta'ala qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku deklarasikan, proklamasikan perang kepadanya. Maka ingat Bapak Ibu, luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun, ya. Masya Allah, ya. Barang siapa yang menyakiti wali Allah, Allah akan memberikan deklarasi perang kepadanya. Perang melawan Allah tidak akan pernah menang. Ciri wali Allah apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari yang wajib.
Berarti apa? Ciri wali Allah harus orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia melaksanakan yang wajib. Yang wajib itu bisa amal yang ibadah yang menjadi ibadah yang khusus. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Bisa juga ibadah dunia yang diniatkan untuk akhirat. Karena semua amalan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi itu bernilai ibadah. Tidur bisa bernilai ibadah. Kalau niatnya nanti bangun supaya bisa sholat malam. Ya ini ya. Maka ibadah itu bisa khusus, itu seperti sholat, zakat, ya, puasa. Bisa juga dunia ya, yang dia niatkan untuk ibadah. Ngasih makan anak istri juga nilainya ibadah. Oke. Bekerja juga nilainya ibadah kalau niatnya benar karena Allah. Oke. Wa ma yazalu 'abdan yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbu. Dan hambaku selalu mengerjakan sesuatu yang mendekatkan diri kepadaku berupa mengerjakan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Berarti perlu diingat Bapak Ibu, satu wali Allah itu cirinya bertakwa, karena dia menjalankan yang wajib, menjauhi yang dilarang. Yang kedua, wali Allah itu cirinya adalah melaksanakan amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, Allah auliyaullah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri wali Allah yang ketiga adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri wali, Pak. Dan wali itu perkara gaib. Bisa jadi yang hadir di sini ada yang jadi wali, Pak. Bisa jadi, kita nggak tahu, Pak. Ini perkara gaib. Asal dia menjalankan yang wajib, ya, bertakwa, melaksanakan yang sunnah, khosyatullah, takut kepada Allah, maka ini wali. Ya, yang tahu wali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada wali kok tidak pernah sholat jamaah ke masjid ngaku wali, ngomongnya sholat Jumat nek Mekah, enggak? Itu wali setan, itu Pak, wali setan. Karena wali Allah itu menjalankan perintah Allah. Nek Mang Magupron dikatakan wali, bisa bicara dengan apa? Bangsa jin, bangsa semut, iso nelpon malaikat maut, ya ini wali setan, ya wali setan. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ciri wali ini yang perlu dipahami, yang menjalankan perkara wajib, melaksanakan yang sunnah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali Allah itu terikat dengan syariat Allah. Bisa jadi yang hadir sini Bapak Ibu-ibu ada yang menjadi wali. Saya nggak tahu nih yang duduk-duduk ini. Mungkin saya ngantuk-ngantuk itu wali, nggak ngerti Pak ya. Wali. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menjadi wali Allah, kuntu sama'ul ladzi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bih. Aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadul ladzi yabtisu biha. Dan aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahul ladzi yamsi biha. Dan aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jadi wali Allah itu semua anggota tubuhnya Allah ridhoi. Tidak mungkin matanya melihat sesuatu yang maksiat. Kakinya berjalan ke tempat maksiat. Tangannya digunakan untuk maksiat, ya. Atau mungkin ya pendengarannya mendengar sesuatu yang tidak menjadikan Allah ridho. Karena semua anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in sa'alani a'taituhu.
Kalau dia minta kepadaku, pasti aku beri. Nah, ini perlu diingat. Wali Allah itu doanya mustajab, ya. Wala in ista'adani la'adzubahu, kalau dia minta pertolongan, perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Ini hadis wali, Pak. Para ulama mengatakan ini hadis wali, ya. Rawahul Bukhari. Maka Bapak Ibu-ibu, jadi wali Allah itu juga butuh perjuangan, butuh mujahadah. Karena dia menjalankan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani an Anas radhiyallahu an Nabi sallam fima yarwihi an rabbihi. Hadis ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diqudsi. Riwayat Bukhari, idza taqarrab bal abdu ilayya sibron. Idza taqarraba abdu ilayya sibron. Taqarrib tu ilaihi diraan. Idza taqarrabal abdu ilayya sibron. Kalau hambaku itu mendekat denganku satu hasta, satu sibron, satu jengkal, ya, mungkin satu kilan. Taqarrabtu ilaihi diraan. Aku mendekat kepada hambaku itu satu diro, satu hasta, ya, satu hasta. Masya Allah, satu hasta segitu, ya, satu hasta, satu lengan. Wa idza taqarraba ilayya diraan taqarrabtu minhu ba'an. Kalau hambaku itu mendekat kepadaku satu diro, satu lengan ini, aku akan mendekat kepadanya satu ba'an. Satu ba'an segini, Pak, ya. Satu depa, ya, satu ba'an. Wa idza atani yamsi ataitahu harwalatan. Kalau hambaku itu mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Apa maksudnya? Kalau kita mendekat kepada Allah sedikit, Allah mendekat lebih dekat. Ini Pak, Masya Allah, ya. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan amal-amal ibadah itu, Allah lebih dekat kepada kita, ya. Allah akan mendekatnya lebih dekat daripada hambanya. Sampai Allah berikan kiasan, ya, berikan ilustrasi. Kalau kita mendekat dengan berjalan, Allah mendekat pada kita dengan berlari. Maksudnya bukan kita bergerak, bukan, ya. Maksudnya adalah kita mendekat kepada Allah dengan amal-amal ibadah kita. Yang mungkin hanya sedikit, Allah mendekatnya lebih dekat. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah belas kasih Allah kepada hambanya yang mau berjuang, bersungguh-sungguh. Ini karena mendekat kepada Allah itu butuh perjuangan. Menuju Allah itu fafiru, berlari, Pak, menuju Allah itu. Fafiru ilallah, bertobat. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin li rabbikum. Ya, bersegeralah menuju ampunan Allah. Tapi beda ketika Allah menerangkan tentang apa? Bekerja. Apa kata Allah? Wamsu fi mana kibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Surat Al-Mulk. Kalau kita bekerja itu Allah memakai kata wamsu, berjalanlah ke tempat-tempat yang tinggi. Walaupun rezekimu di gunung diambil, tapi dengan apa? Berjalan. Wa kulu min rizqi, makanlah dari rezeki yang Allah berikan. Wa ilaihi nusur, dan kepada Allah nanti kalian akan kembali. Semua kenikmatan, semua rezeki akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan kalau bekerja itu berjalan. Kalau mencari rezeki itu, kata Allah, bukan berlari, ya, bukan bersegera, tapi berjalan. Nek golek rezeki aja ngoyo, itu ya, aja ngoyo, cukup apa berjalan. Banyak, Pak, orang kerjanya 24 jam kalah dengan yang kerjanya 1 jam.
Bisa jadi yang usahanya mungkin nggak maksimal, tapi tawakal kepada Allahnya kuat, Allah beri rezeki yang lebih banyak daripada yang dia usahakan, karena dia betul-betul bersandar kepada Allah. Tapi bekerja itu adalah sunnah kauni yang harus dijalankan. Orang pengen punya uang, pengen punya harta, ya bekerja. Seperti orang yang pengen punya anak, ya menikah. Pengen dia anak nikah, ya angel nggih, mboten enten. Tapi nek kerja aja ngoyo, ya. Wamsu fi mana kibiha. Serahkan kepada Allah, tawakal. Yang penting sudah ikhtiar. Betul itu, Pak. Sebagai penutup saya, Pak. Ternyata pasien yang terkena serangan jantung gitu, Pak. Hari ini kebanyakan usianya di atas 40 sedikit, Pak, dan ke bawah. Umur 40 tahun itu banyak yang kena serangan jantung. Ternyata dokter mengatakan penyebab serangan jantung itu satu, kecemasan. Kekhawatiran terhadap dunianya itu, Pak. Bulan dunia kemerungsung, ini dia bose atau mungkin lihat target, ya. Akhirnya jantungnya nggak kuat, akhirnya apa? Akhirnya kena serangan jantung. Nah, ini. Maka betul kata Allah, wamsu fi manakibiha. Berjalanlah menuju tempat-tempat yang tinggi, cari rezeki itu berjalan. Kalau bertobat ya bersegera. Kalau menuju Allah ya berlari, ya. Dan yang kedua, hari ini banyak anak-anak, 60% pasien gagal ginjal itu anak kecil, Pak. Ternyata anak-anak kecil ini, ya satu mungkin karena kelainan dari lahir, tapi kebanyakan karena pola makan. Banyak makan pengawet, Pak. Banyak makan mungkin pemanis buatan. Maka anak kecil, masih anak-anak SD banyak kena gagal ginjal, seminggu 2 kali cuci darah. Maka mari Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan udah adzan, mari kita mohon pertolongan kepada Allah. Di sisa umur kita ini muga-muga umur barokah, umur manfaat, kita gunakan berjuang, bersungguh-sungguh istiqomah sampai datangnya ajal. Nah, ini ya. Mari kita berjuang, bersungguh-sungguh, tenanan, karena ibadah ini tidak mengenal hari libur. Liburnya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh kesungguhan, butuh perjuangan, maka butuh materi mujahadah ini. Ini baru bab pertama, insya Allah kita lanjutkan besok. Kita lanjutkan tentang bab yang sama, bab mujahadah. Hadisnya baru hadis yang kedua, insya Allah besok hadis yang ketiga. Kita tidak buka pertanyaan karena sudah adzan. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan pada para jamaah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana qulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.